Sobat BMTV dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat, penuh sukacita, hati yang selalu berbunga-bunga ya kan, dan selalu dalam lindungan Tuhan pastinya. Dan malam hari ini kita bertemu lagi nih bareng Bella gitu kan, tentunya di acara kesayangan kita semua yaitu ngobrol penuh inspirasi ya kan. Karena kan program ini kan menghadirkan orang-orang yang menginspirasi gitu dari kisah hidupnya. Maka dari itu Bella nggak bakal sendiri malam hari ini ya. Pastinya ada teman Bella, teman ngopi Bella malam hari ini. Ya seperti yang ada di thumbnail ya, mungkin beberapa orang sudah kenal atau mungkin baru kenal gara-gara lihat tayangan ini. Nanti kalian kalau pengen kenal lebih dalam langsung kenalan sendiri aja ya. Nanti di Instagramnya sendiri mungkin ya, nanti di luar program ini. Tapi kenapa Bella ngundang gitu kan, kenapa ngopi ngundang beliau ya kan, karena dia itu adalah seorang pebisnis muda yang pastinya memiliki hati yang mulia untuk anak-anak muda juga, yaitu karena dia adalah seorang founder beasiswa gitu ya. Nanti kita akan gali lebih dalam nih karena cerita hidupnya itu sangat menginspirasi, sangat luar biasa, penuh perjuangan mungkin ya. Jadi kalau Bella yang cerita kan agak gimana gitu ya, jadi langsung aja orangnya gitu ya. Tapi sebelum itu jangan kemana-mana, jangan lupa juga kalian siapkan cangkirmu dan kita isi dengan inspirasi. Dikejar deadline, tapi inspirasimu tidur. Ada yang seru nih buat kamu, Awakening Cafe. Awakening Cafe bakal bangunin inspirasimu. Caranya gampang banget, tinggal kunjungin booth Awakening Cafe di Jalan Kabut nomor 99 RT 1 RW 23 Panggung Rejo, Jebres, Surakarta. Bisa dipesan lewat Gojek juga loh. Awakening Cafe keeps you awake. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Hadir di kota Caruban, pameran lukisan BRR 21 yang diselenggarakan tanggal 1 sampai 7 November 2021. Menampilkan pameran lukisan, layanan lukis on the spot, live music akustik dan tradisional, bedah sastra dan musikalisasi puisi. Pameran ini dimulai dari pukul 11 siang hingga malam hari, bertempat di Eat House Cafe Garden, Jalan Diponegoro nomor 1 Caruban, Jawa Timur. Pameran lukisan BRR 21 gratis dan dibuka untuk umum loh. Pastikan kamu join ya. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Halo Sobat BMTV semuanya, kembali lagi di program Ngobrol Penuh Inspirasi. Dan malam hari ini Bella udah nggak sendiri ya kan, di sebelah Bella sudah ada Mas Victor ya kan. Dan beliau katanya. Mas Victor kelihatan ini tua banget kalau beliau. Kan memang lebih tua dari saya. Tapi nggak tua-tua banget. Oke, baiklah. Menolak tua ya sepertinya ya. Jadi Mas Victor ini adalah seorang apa ya? Tadi tuh di awal tuh Bella bilang kalau Mas Victor itu adalah seorang pebisnis muda, tapi ternyata bukan. Jadi mungkin Mas Victor bisa kenalan sendiri daripada Bella salah ya. Nama saya Victor, saya kerja di salah satu perusahaan manufaktur industri plastik lah, gitu, di kantor di Jakarta. Oke, dan tinggalnya di Solo juga ya, di Solo, gitu. Tapi memang Bella kan follow Instagramnya nih.
Di story-nya itu tiba-tiba pagi udah ada di Jakarta, terus siang ada di mana, malam ada tiba-tiba di Surabaya gitu kan, ada wow. Berpindah-pindah gitu ya, Ini nomaden ada punya ya. pintu Doraemon soalnya. Iya. Luar biasa sekali memang ya orang satu ini. Oke, dan malam hari ini Bella ngundang Mas Victor itu karena memang ada banyak sekali cerita yang menginspirasi sebenarnya, tapi mungkin nggak banyak orang yang tahu gitu, karena hanya beberapa orang yang tahu, dan malam hari ini makanya Bella ngundang Mas Secret Victor. berarti ini, Ya, secret banget. Secret banget gitu, dan ini layak untuk ditayangkan ya, untuk di-share ke Sobat BMTV semuanya. Jadi Mas Victor itu dengar-dengar adalah seorang founder dari beasiswa Krestotes. Apakah itu benar? Iya, betul. Jangan salah sebut ya. Kemarin dia ngomong Aristoteles, ada yang ngomong apa. Ini kemarin makanya aku tanya dulu nih sama salah satu teman. Beasiswanya namanya apa ya gitu, biar nggak salah. Karena memang susah, bacanya Iya. susah. Itu artinya apa sih Mas sebenarnya? Kok Itu Krestotes? bahasa Yunani sih lebih tepatnya. Bacanya Christotes. Oh, Christotes. Iya, bacanya gitu. Oh, jadi katanya aku sih salah gitu, ya? katanya sih gitu bacanya. Berarti kalau Krestotes Tapi kalau salah ya? lidah Jawa ya nggak apa-apa. Oh iya ya, saya lidah Jawa Krestotes. Aduh malu. Oke, Christotes Iya, ya berarti. iya. Artinya apa Mas? Artinya itu kemurahan. Oh oke, kemurahan. Bisa kemurahan, bisa kebaikan gitu. Sebenarnya kemarin aku juga sempat searching sih, tapi ini bener nggak ya gitu, makanya aku cross check langsung aja gitu ya. Nah sebelum masuk ke apa ya, beasiswa gitu kan, sebenarnya kan ada, aku mau tanya dulu, kenapa sih Mas Victor itu di titik ini gitu ya, dari melalang buana kemana-mana gitu kan, mencari cuan gitu kan, sampai pada akhirnya mendirikan ya, bisa dibilang mendirikan beasiswa Christotes ini. Kenapa sih Mas sebenarnya Mas? Awalnya sih gini ya, awalnya sih coba-coba gitu, bukan. Mawar kali ya? Enggak, jadi waktu itu karena ada satu kejadian tahun 2018 kalau nggak salah. Oke. 2018 itu ada salah satu dua orang anak itu cerita ke salah satu teman kita juga Oke. gitu di Jogja, karena saya dulu kan alumni Jogja. Oke. Ada salah satu anak yang terkendala masalah kuliah gitu aja sih. Awalnya sih gitu aja. Cuman karena obrolan satu anak ini terkendala masalah biaya kuliah, akhirnya muncullah sebuah gagasan ini, di mana gimana kalau kita kumpulin uang, kita biayain kuliah gitu kan. Oke. Itu aja sih. Awalnya sih seperti itu gitu, dan ternyata berkembang ya. Puji Tuhan ada beberapa anak yang sudah kita biayain, dan ada beberapa juga yang sudah selesai gitu. Oke, jadi berawal dari situ ya, dari cuma obrolan doang, tiba-tiba langsung ya udah, ayo kita bikin gitu ya. Oke, jadi sebelum masuk ke pribadi, kan sebenarnya ada cerita yang menarik dari Mas Victor secara pribadi, tapi kita mau gali dulu yang beasiswanya aja ya. Apa tadi? Kan di beasiswa itu kan ada beberapa orang tadi Mas Victor bilang. Itu ada berapa orang Mas yang apa ya bisa dibilang ya, mengumpulkan uang itu? Kira-kira Dulu berapa? itu cuman, jadi gini ceritanya kan ada dua orang yang mau dibiayain nih. Jadi salah satunya anak Jogja, yang satu anak Ambon, itu kuliah di Ambon. Waktu itu kita ngobrol-ngobrol, terus karena kita punya grup alumni Jogja, waktu itu grup-grup angkatan tua, ya orang-orang udah tua gitu. Itu saya cerita di sana kalau ada anak yang nggak bisa kuliah, gimana kalau kita kumpulin, dan akhirnya waktu itu memang nggak seberapa banyak orang yang respon. Dan ya udah, dengan dana seadanya kita bantu mereka untuk kuliah. Walaupun waktu itu belum tersistem, belum ada seleksi seperti itu, karena memang berawal dari sebuah kasus, bukan karena kita ingin memunculkan ini, tapi berawal dari kasus. Akhirnya kita membenahi, dan akhirnya kita buka setiap tahun itu untuk beasiswa. Oke, gitu. Nah, yang membedakan beasiswa Christotes ini dengan beasiswa pendidikan yang lain itu apa, Mas? Pasti ada ciri-cirinya dong, ciri khasnya. Ciri khasnya apa ya? Kalau secara perekrutan dan lain sebagainya, memang kita kan masih membatasi untuk kingdom family ya, orang-orang kalangan kingdom family aja gitu, karena memang awalnya memang orang-orang ini yang dan
beberapa donatur pun memang bagian dari Kingdom Family Network gitu. Jadi ya memang secara orang-orangnya dulu ini masih dalam lingkup Kingdom Family, dan kalau bedanya sama yang lain, kita paling juga cuma ada beberapa mentoring yang kayak ada bukan pelatihan ya, kayak bikin seminar kecil gitu yang isinya anak-anak beasiswa ya, tentang beberapa hal. Mereka boleh tanya apapun, kita tidak membatasi pertanyaan, mereka boleh tanya apapun, mereka boleh mau masalah rohani, mau masalah keuangan, mau masalah pendidikan, mau masalah apapun boleh gitu. Jadi kita ada pertemuan, walaupun pertemuannya belum bisa rutin gitu, karena memang beberapa orang pengurusnya itu kita semua orang-orang kerja, jadi bukan full time di sini, makanya masih mobile lah, ngikutin gimana kita waktu kita masing-masing gitu. Oke, nah bicara soal beasiswa Christotes ini Mas, diawali kan dengan 2 orang ya, 2 orang yang dibiayai lah bisa dibilang. Nah sampai detik ini nih, sudah berapa orang Mas? Sudah berapa anak? Udah 6 ya, 6 orang. Iya. Itu masih kuliah semua? Yang 4 masih kuliah. Jadi ceritanya tahun 2019 itu kita ketemu sebuah kasus yang baru, di mana jadi 2019 itu kan akhirnya kita memutuskan untuk dibikin sistem. Kita untuk perekrutan itu melalui 3 tahap. Yang pertama itu ada seleksi administrasi, itu biasanya dari nilai dulu, karena memang kita bukan sekedar membantu, tapi kita lihat dari nilai akademis, tujuannya untuk supaya kita tidak salah untuk membiayai orang, dan orang itu benar-benar mau bertanggung jawab dengan apa yang kemurahan tadi, kebaikan tadi yang sudah dialami dalam hidupnya, sehingga dia harus bertanggung jawab dengan nilai-nilai dan lain sebagainya. Nah, yang pertama itu masalah nilai. Jadi kalau misal nilainya masih kan mereka kan ngumpulin berkas dulu nih, kita sortir dulu. Ada waktu awal itu ada 20-an orang ya yang daftar. Jadi setiap angkatan itu diambil 2. Jadi administrasi kalau udah lolos nanti ada psikotes. Setelah psikotes lolos nanti ada interview. Nah, itu interview itu yang terakhir, nanti baru deh muncul 2 orang. Nah, yang tahun 2019 itu ada 3 orang yang sebenarnya yang satu ini cadangan, karena satu nilai tertinggi pertama dan kedua itu salah satunya dia dapat beasiswa bidik misi juga. Dia juga daftar beasiswa bidik misi, dan ini yang saya sebenarnya juga kagum lah dengan anak-anak ini, bahwa mereka bukan benar-benar cuma cari uang, tapi mereka juga benar-benar ngerti bagaimana mengasihi sesama gitu. Jadi waktu itu kita ngobrol, kita kesepakatan kalau misal bidik misi dia keterima, beasiswa ini akan dikasih ke yang cadangan. Tapi kalau misal nggak keterima, ya si anak ini yang dapat beasiswa. Tapi kalaupun nanti nggak dapat beasiswa, tetap boleh mentoring, tetap boleh ikut acara seminar, boleh ikut setiap acara kita gitulah. Kayak gitu. Dan akhirnya yang kedua ini dapat bidik misi, sehingga masuk yang ketiga. Nah, jadi 2019 ini unik karena ada 3 orang, tapi yang dapat beasiswa cuma 2 orang gitu. Oke, jadi aku dengar juga dari habis berkas administrasi itu, terus ada psikotes juga ya kalau nggak salah ya. Nah, itu memang benar-benar seleksinya itu nggak main-main juga gitu, karena memang pengen memberikan yang terbaik juga, nggak salah sasaran gitu ya bisa dibilang ya. Itu juga penting sih, jadi nggak sekedar memberi, tapi memang tujuannya jelas gitu. Betul. Dari beasiswa Iya, ada juga dulu kan pertanyaan gimana dengan SMA gitu. Ada nggak beasiswa untuk SMA atau SMP atau SD? Nah, kenapa kita memang membatasi ini untuk kuliah? Karena kita lihat dari pemerintah kan juga ada itu kan, BOS itu kan. Jadi SD, SMP, SMA itu setahu saya kalau negeri itu gratis gitu kan. Jadi memang kita kan selalu kita ngomong ini kebaikan itu dasarnya adalah semua kebaikan Tuhan. Kita bukan Superman, kita tidak bisa bantu semua orang. Jadi apa yang bisa kita bantu, sehingga batasannya adalah memang baru di kuliah gitu. Tapi ada yang menarik Mas, tadi Mas Victor sempat menyebutkan bahwa yang mengurus ini semua, yang mengurus beasiswa ini adalah orang-orang yang kerja di luar juga, jadi nggak pernah di sini. Nah, ada yang kerja itu bidang kerjanya itu apa? Bidang kerjanya ada yang jadi suster, ada yang jadi
dia kerja di beberapa perusahaan swasta, ada juga yang entrepreneur, ada nggak ya? Ada juga guru, juga ada macam-macam. Ada beberapa orang. Ini yang unik juga sih. Karena memang Ada yang orang luar negeri juga. Sebenarnya orang Indonesia terus tinggal di luar negeri gitu. ini menarik sih karena memang ternyata dari denominasi Iya. dari berbagai kalangan nih bergabung untuk memberikan kebaikan itu kepada orang-orang gitu ya. Dan balik lagi ke anak-anaknya dari yang menerima beasiswa, ini respon dari anak-anak ketika menerima nih yang lolos nih, Mas Victor tahu nggak responnya gimana? Responnya ya seneng lah pastinya ya. Karena kan walaupun kita beasiswa ini kan jadi satu semester itu per anak itu kan dapatnya 4 juta. Per anak itu 4 juta, itu baru apa ya, istilahnya kan kalau di Solo kampus UNS, kampus negeri itu mungkin ada yang masih kurang, satu semester itu kan 5 juta gitu kan, kadang gitu. Kita memang belum bisa kasih full karena memang keterbatasan donatur gitu. Dan karena kita juga setiap tahun kan pengennya ada orang yang bisa dibiayain gitu. Tapi sementara sampai saat ini sih semua bisa teratasi karena ada beberapa fakultas juga yang anak-anak di UNS itu cukup dengan 4 juta itu cukup. Tapi kalau yang kuliah di Jogja, ada satu anak yang kuliah di Jogja di kampus swasta itu memang untuk 4 juta itu memang nggak cukup satu semester. Kalau swasta memang agak mahal ya. Nah, tadi aku mau bilang apa ya? Kalau tadi kan bicara soal respon anak-anak, terus anak-anak yang beasiswa itu gitu ya. Kalau dari Mas Victor sendiri, alasan pribadi Mas Victor akhirnya membuat atau membangun beasiswa Christodes ini apa sih? Karena kan aku dengar-dengar nih ada perjuangan di masa lalu yang cukup gitu. Ini boleh minum nggak nih? Haus dong, ya? boleh dong. Iya, aku kira kopinya kopi yang ada keep you awake gitu, bukan ya? Ada di panas. Panas. Nah, mungkin Mas Victor bisa cerita nih biar Sobat BEM TV juga, oh nggak baik-baik aja loh pada masa lalu loh, kita ada perjuangan juga yang dilewatin gitu. Oke, jadi lebih kepada gini, awal kenapa saya juga tergerak untuk hal itu, karena saya melihat kehidupan saya dulu gitu, saya kuliah 2011 dengan penuh perjuangan, dan saya pengen supaya, kenapa saya melakukan ini, supaya anak-anak, adik-adik tingkat gitu atau adik-adik yang berkuliah, mereka bisa fokus untuk kuliah dan tidak mengalami hal seperti saya. Karena saya waktu itu harus kuliah, harus sambil bekerja, harus sambil pelayanan gitu. Jadi lebih kepada memang nggak gampang untuk bisa mengatur waktu supaya bisa kuliah, harus dapat nilai tetap bagus, habis itu bisa kerja. Sampai satu waktu dulu, karena kan harus 3 nih tanggung jawabnya, pelayanan harus kuliah, pelayanan sama bekerja. Kita punya saya punya tiga tanggung jawab gitu. Itu tidak mudah dan saya pengen bahwa supaya jangan ada anak-anak yang seperti ini lagi gitu. Dulu sampai waktu itu pernah saya ditegur sama seseorang gitu kan, ya seseorang pemimpin rohani gitu. Kamu cari duit terus gitu kan. Kamu cari duit terus gini. Ya memang dalam pandangan setiap orang, dalam satu misalnya dalam sisi pelayanan, dalam sisi kuliah, dalam sisi orang-orang yang lihat dalam kuliah kan pasti juga dimarahin gitu kan. Orang-orang, kamu ngapain kerja, kamu ngapain pelayanan gitu kan. Kan kuliah itu sah-sah saja karena itu kan dalam konteksnya dia memandang dari sisinya dia. Tapi ketika saya ada di posisi itu, saya melihat bahwa ya teman-teman saya yang lain nggak bekerja nggak masalah, mereka bisa hidup. Tetapi kalau saya nggak bekerja, saya nggak bisa kuliah, saya nggak bisa ikut pelayanan juga dong gitu. Jadi itu perjuangan itu yang saya alami 2011, 2012 itu saya sempat waktu itu daftar juga beasiswa di kampus. Jadi ada beasiswa kampus, saya juga ada pernah buka beasiswa beberapa kali gitu kan. Saya daftar, ada satu kisah yang menarik itu, saya daftar beasiswa, saya daftar masuk di beasiswa, pas pengumuman itu saya kaget karena yang dapat itu ada salah satu teman saya, dia nilainya IPK-nya lebih rendah daripada saya, orang tuanya lebih mampu daripada saya. Ya, jadi itu double kill. Double kill. Saya yang nilainya lebih bagus IPK-nya, orang tua saya lebih tidak mampu,
Tapi kenapa yang dapat dia? Waktu itu saya sempat, ya namanya masih muda lah, masih labil gitu kan, menyalahkan Tuhan. Ya problematika anak muda gitu. Berdoa dan saya, kenapa ini harus terjadi? Tapi saya bisa melihat kebaikan Tuhan bahwa justru memang Tuhan itu mendidik saya, membentuk saya bukan melalui beasiswa, bukan melalui hal seperti itu, tapi memang saya harus bekerja, dan dari saya bekerja, saya kuliah, saya pelayanan, saya bisa mengerti bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada, dan cara Tuhan itu macam-macam lewat setiap orang. Makanya saya melihat dalam beasiswa Christotes ini, saya juga selalu tekankan di waktu interview sama anak-anak, saya selalu ngomong, kalau misal kamu tidak lolos atau kamu tidak keterima di beasiswa ini, percayalah bahwa Tuhan itu yang menjamin kalian, bukan beasiswa Christotes yang menjamin kalian. Seperti itu. Jadi kalaupun Tuhan bisa memelihara anak-anak itu lewat apapun. Christotes salah satunya, kalau memang Tuhan cara Tuhan untuk membantu mereka lewat Christotes, ya itu memang cara Tuhan. Tapi ada juga beberapa anak yang mungkin tidak keterima, ya itu bukan berarti Tuhan tidak memelihara. Salah satunya saya juga mengalami itu, bahwa justru dengan saya bekerja, justru dengan saya belajar sambil bekerja, malam harus tetap ya otomatis kan kerjaannya kan ngerjain tugas sampai malam gitu kan, sampai pagi, habis itu masih pelayanan, habis itu masih bekerja. Itu sesuatu yang mendidik saya sampai saya punya hal mental ataupun karakter yang sampai sekarang itu ya, dibentuk Tuhan. Dan aku pernah melihat gitu ya, bahwa Mas Victor itu juga salah satu orang yang berprestasi juga, karena pernah ikut lomba kan Mas waktu kuliah ya, kalau nggak salah ya. Ya itu sebenarnya salah satu juga cara untuk cari uang gitu. Karena hadiahnya ya. Iya, karena ada yang pertama ada hadiahnya, yang kedua kalaupun nggak dapat hadiah, dapat uang saku dari kampus gitu kan. Iya kan. Nah, yang ketiga saya suka jalan-jalan, maksudnya saya suka keliling-keliling, jadi ikut keluar kota, ikut lomba di kampus luar kota gitu, jadi juga seneng gitu. Itu lucu sih. Dulu karena Mas Victor tuh pernah bilang sama aku, "Bel, mau ikut itu loh, lomba-lomba lumayan." Nggak tahu Mas Victor masih ingat apa? Masih itu di Eva Tugu waktu itu kalau nggak salah ya. Dia pernah ngomong kayak gitu. Oh ya lumayan sih ya, tapi nggak tertarik waktu itu ya, karena jiwa kompetensinya nggak berkurang nih Bella nih. Nah, ada cerita juga waktu itu perjuangan Mas Victor bawa apa sih namanya, roti. Wah, ini nggak ada fotonya ya, fotonya udah hilang semua. Aduh, kalau bisa ditampilin mungkin kita bisa cari, tapi kalau nggak ya. Pernah bawa roti 1000-an ya, iya. Roti 1000-an, dan jumlahnya tuh banyak banget, dari Solo dibawa ke Jogja. Itu 1000 pieces itu? Iya, 1000 itu dibawa ke Bantul. Naik motor. Ada keronjat di samping-samping, diantar di sekolah. Iya, itu jadi iya zaman dulu kan kalau berangkat dari Jogja dari Solo ke Jogja itu kan hari Senin pagi kan, kuliah Senin pagi, jadi jam 5 pagi itu udah naik motor, bawa keranjang, bawa roti itu kan, taruh di kos dulu, habis itu berangkat kuliah, balik kuliah diantar keliling ke itu. Menarik sekali, karena memang ada perjuangan yang luar biasa gitu loh dari Mas Victor. Ya mungkin terlihat sekarang sudah wow luar biasa gitu ya, tapi zaman dulu itu Bella juga melihat ya, walaupun sedikit-sedikit ya, melihat perjuangannya Mas Victor. Oh, kok mengerikan. Enggak. Ternyata cukup melelahkan, cukup banyak perjuangan yang akhirnya buahnya itu bisa dipetik hari ini gitu. Dan nggak cuma dinikmati sendiri, Mas Victor juga akhirnya membagikan itu juga gitu ya. Dan Bella dengar bahwa mimpi dari Mas Victor itu juga membuat beasiswa ini benar. Iya, salah satu karena saya lahir dengan latar belakang itu tadi, sehingga saya merasa bahwa saya pengen nih, saya ini kan, kita hidup di dunia kan harus berbuah ya buat orang, kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan gitu, dan apa yang bisa saya lakukan itu. Dan karena saya melihat bahwa kehidupan saya seperti itu dulu, jadi saya punya hati untuk anak-anak yang mungkin punya latar belakang yang hampir sama dengan saya, kayak mau kuliah tapi terkendala masalah biaya, habis itu istilahnya ya dengan kalau orang kadang ngomong nggak mungkin bisa kuliah gitu kan. Sempat waktu itu juga saya dulu pernah SMA itu, orang tua saya sampai pernah ya, karena saya dulu sempat nakal gitu, jadi sempat
oh ya nggak pernah masuk sekolah gitu kan, akhirnya mau dikeluarin dari sekolah gitu, terus diomelin sampai akhirnya kamu mau jadi apa gitu kan, apalagi saya masuk IPS gitu kan, IPS itu kan waduh, orang udah image-nya kalau di SMA saya kan isinya berapa kelas ya itu ya, 10 kelas, yang 6 itu yang 7 itu IPA, yang 3 IPS, jadi IPS itu kan memang disingkirkan gitu. Tapi setelah mengenal Tuhan, akhirnya saya bertobat, akhirnya pelan-pelan ini akhirnya ya hidup mulai berbenah, mulai bertobat, mulai bertanggung jawab lah dengan sekolah, dengan SMA, habis itu bertanggung jawab dengan kuliah. Nah itu aja. Jadi saya pengen punya hati ke anak-anak yang memang punya hati untuk pengen kuliah. Karena gini, misal saya punya contoh kasus, saya punya uang nih, kita ngomong uang 100 gitu kan, kita punya uang 100.000 gitu kan. Kita bisa aja kita kasih orang sekarang untuk ngasih makan orang gitu. Tapi itu cuman berhenti sampai di situ. Kalau kita kasih beasiswa, ibaratnya saya kumpulkan nih 100, habis itu saya kumpulkan, saya kasih ke orang, saya bisa ngasih mereka setidaknya masa depan, bekal untuk mereka gitu kan. Bekal untuk mereka, bukan hanya sekedar makan, tapi bagaimana kamu bisa untuk cari makan, dan harapannya adalah orang-orang yang dapat beasiswa ini juga kalian punya hati yang sama, yang nanti kalau kalian sudah besar, kalian sudah bisa selesai kuliah, kalian bisa membantu orang-orang juga di luar sana yang memang membutuhkan gitu. Efeknya jangka panjang. Iya, jangka panjang ya. Visioner. Nah, kalau tadi kan Bella sempat ngitung nih, beasiswa Christotes ini berarti sudah 4 tahun ya di tahun ini ya? Atau 2017 2018 lah itu kan, tapi sekarang kan tinggal sisa 5 orang itu yang masih kuliah lah, yang masih kuliah kan 5 orang itu, tapi yang dapat beasiswa kan 4 tadi. Jadi per anak itu 4 juta, berarti 8 berapa, 12 setiap semester 12 juta. Wow, itu kan berarti apa ya, pasti sudah melewati beberapa fase juga kan, maksudnya pasti ada suka dukanya juga nggak sih Mas ketika membangun inilah, merintis ini gitu ya. Mungkin Mas Victor bisa ceritain nggak sih Mas? Sukanya itu kalau pas ada anak mau bayar kuliah, terus bisa bayar kuliahnya, kita udah ngasih, itu sudah sukacita banget. Maksudnya oh anak ini udah bisa bayar. Dukanya adalah ketika ada donatur yang macet. Itu duka. Iya ada dong. Apalagi masa pandemi gini kan. Iya masa pandemi kan, jadi makanya tadi harus banyak berdoa. Oh ya, ini katanya iya. Harus banyak berdoa gitu ya. Oke, jadi memang ternyata ada kendala gitu ya tepatnya selama 4 tahun, hampir 4 sampai 5 tahun ini. Iya. Tapi masih aman kan Mas? Aman. Iya, puji Tuhan lah. Semua puji Tuhan, anak-anak selama ini tidak pernah terlambat untuk bayar kuliah. Jadi kita selalu tanggung jawab. Kalau ya itu kan kalau donatur telat kan otomatis kita harus tanggung jawab gimana caranya. Yang penting anak-anak bisa bayar kuliah dulu, baru nanti pikir selanjutnya gitu. Oke, ini luar biasa sekali, dan mungkin bisa kalian juga bisa mencontoh ya. Dari hal simpel aja sih, kalau memang belum mampu untuk memberikan beasiswa, tapi kalian bisa memberikan hal yang kecil di orang-orang sekitar kalian gitu ya. Dimulai dari yang kecil dulu aja, nggak apa-apa. Nah, terakhir Mas, harapan Mas Victor untuk anak-anak yang menerima beasiswa ini? Ya harapannya itu tadi, ke setiap anak mereka sampai kepada panggilannya mereka. Karena kita punya yang sisa ini kan ada 5, ada yang nantinya jadi guru, ada yang GSD, ada yang teknik sipil, ada yang fisika. Ya kita pengennya supaya mereka itu sampai kepada panggilan mereka, sampai kepada apa yang Tuhan taruh di dalam hati mereka, dan juga mereka nggak lupa bahwa mereka ada itu karena penyertaan Tuhan dan karena kemurahan Tuhan. Makanya ini Christotes itu semata-mata hanya kemurahan Tuhan, sehingga kalau misal ada orang-orang yang membutuhkan, kita juga bahasa Jawanya itu nggak eman. Kita tidak pernah menyayangkan harta kita tidak pernah menyayangkan apa yang kita punya untuk kita kasih kepada orang, karena semuanya ini cuma kemurahan Tuhan dan ini semuanya kasih karunia Tuhan. Oke, Mas sekali lagi. Boleh. Sekali lagi, Mas Victor bisa kasih pesan nggak sih untuk orang-orang di luar sana yang mungkin berkecukupan, berkelimpahan dengan berkat nih yang Tuhan beri. Nah, mungkin Mas Victor juga bisa share nggak sih sesuatu yang mungkin bisa menguatkan orang-orang di luar sana?
Ya. Jadi semua hal di dunia ini, bahwa semua yang kita punya itu kan hanya anugerah Tuhan. Dan ingat tukang parkir, dia cuman punya mobil banyak tapi titipan semua itu kan. Ya gitu kan, motor dia punya banyak tapi titipan semua ya. Kita itu kan cuman dititipin Tuhan semua. Dalam satu hari kita bisa dapat banyak, dalam satu hari pun kita bisa tiba-tiba habis semuanya. Itu adalah sebuah misteri, dan itu adalah semua adalah ceritanya Tuhan. Sehingga jangan pernah kita menaruhkan hati kita kepada harta kita, karena suatu hari itu bisa habis. Dan kalaupun Tuhan nitipin itu ke kita, juga kita kasih kalau memang Tuhan ingin untuk kita membantu orang, memberi kepada orang lain, ya berilah. Dan jangan pernah takut untuk bahwa kita nanti kekurangan. Tapi kalau hati kita melekat sama Tuhan, Tuhan pasti pelihara, karena ada kemurahan Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak pernah terbatas. Apapun yang setiap kebaikan kita itu tidak pernah menambah kasih Tuhan, dan setiap dosa kita tidak pernah mengurangi kasih Tuhan, karena kasih Tuhan itu tetap. Sehingga kita nggak perlu takut untuk memberikan memberikan beh-behan loh bahasa Jawanya kan. Beh-behan itu memberikan total gitu kan. Kalau apapun yang Tuhan minta ya beri aja. Dan banyak orang di luar sana yang membutuhkan, sebisa mungkin kita bisa menjadi alat Tuhan untuk perpanjangan tangan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Wow, luar biasa sekali. Penontonnya banyak tepuk tangan dulu. Enggak. Tapi ini menarik nih perbincangan pada malam hari ini, karena memang ada nilai-nilai atau hal yang bisa menginspirasi sebagai MDV dimanapun kalian berada. Semoga bisa memberkati juga nih apa yang disharingkan, yang dibagikan oleh Mas Victor pada malam hari ini. Dan terima kasih sekali lagi Mas Victor. Sama-sama. Hadir. Ya, sebuah kehormatan bisa ada di Berita Mukjizat TV. Terima kasih sekali lagi. Maaf kalau ada banyak salah kata juga gitu ya pada malam hari ini. Dan yang terakhir, Mas, yuk kita angkat cangkir kita ya. Oke. Iya. Gitu. Angkat cangkirmu dan kita isi dengan inspirasi. Berita Mukjizat TV.